wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya ya. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman. Hari ini saya sudah bisa kembali membuat video ini ya, untuk ya berbagi kepada teman-teman masih seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman itu mengenai itu yang mungkin banyak dikeluhkan ya sama teman-teman yang sudah emang mempunyai keluhan asam lambung berlebih ya, atau GERD ini. Jadi keluhannya, salah satu keluhannya itu yaitu asam lambung atau GERD ini sering kambuh di malam hari, saat malam gitu ya teman-teman. Saat kita tidur kayak gitu, tengah malam tiba-tiba terbangun, terus asam lambung kita tiba-tiba aja kambuh gitu. Kalau pengalaman saya pribadi itu, kalau asam lambung saya kambuh malam-malam itu biasanya saya berawal dari mimpi buruk teman-teman. Jadi biasanya pada waktu tertidur saya mimpi buruk, kemudian mimpi buruk biasanya yang sangat menyeramkan ya, mimpi buruk yang menyeramkan, yang membuat saya takut, yang membuat saya cemas, hingga saya terbangun dari tidur dalam keadaan biasanya jantung deg-degan kayak gitu ya, jantungnya deg-degan, cemas ya, otomatis asam lambung itu ya, keluhan-keluhan asam lambung yang lain mengikutin, seperti sesak napas gitu ya, sesak napas dan jantung berdebar. Jadi itu biasanya berawal dari mimpi buruk, terus kemudian terbangun, dan biasanya kalau udah kambuh udah sampai pagi itu nggak bakalan bisa tidur lagi kayak gitu ya teman-teman. Itu biasanya kalau asam lambung kita kambuh pada malam hari. Nah, untuk menyiasati itu agar asam lambung kita itu tidak kambuh pada malam hari ya teman-teman, saya memiliki sedikit tips lah ya, yang biasa saya lakukan kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan melakukan trik-trik itu, alhamdulillah asam lambung saya nggak pernah kambuh gitu waktu malam setelah saya menerapkan trik-trik itu ya. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan itu masih seputaran dengan makan teman-teman, waktu makan. Jadi saya mengusahakan untuk makan malam itu tidak lewat dari jam 6 malam, atau ya selambat-lambatnya mungkin kalau emang saya lagi sibuk atau emang lagi banyak kerjaan kayak gitu ya, paling lambat itu habis maghrib. Jadi paling enggak sebelum jam 7 saya udah selesai makan malam. Kemudian yang kedua itu untuk porsi makan teman-teman. Jadi usahakan porsi makan kita pada malam hari itu lebih sedikit dari porsi makan di siang hari. Jadi kayak gitu ya yang saya lakukan, mengurangi porsi makan saya di waktu malam. Yang ketiga, saya tidak makan makanan yang dapat memancing asam lambung, seperti kayak makan yang terlalu pedas, atau meminum minuman berkafein atau bersoda kayak gitu ya. Karena kalau untuk saya pribadi, minum minuman yang berkafein seperti, jangankan kopi ya, minum teh itu aja, baru minum itu udah bisa langsung saya rasakan dampaknya kayak gitu. Jadi jantung saya udah langsung deg-degan gitu ya, berdegup kencang kayak itu, udah langsung deg-degan, udah tuh perasaan saya jadi cemas dan bawaannya sensitif kayak gitu, jadi pengen nangis kayak gitu, sedih aja bawaannya kayak gitu ya. Itu kalau saya udah minum teh, belum lagi kalau minum kopi ya, udah minum kopi udah pokoknya udah spontanitas aja kayak itu, di situ minum, habis minum ya udah langsung bisa dibilang teler lah kayak gitu ya, jadi kayak sesak, jadi ya udah seketika itu juga kambuh mahnya kayak gitu ya. Itu untuk pengalaman pribadi saya. Jadi yang tips yang ketiga tadi ya, jangan memakan dan meminum ya
makanan dan minuman yang dapat memancing asam lambung, yaitu makanan pedas, makanan yang terlalu pedas ya. Kalau yang pedas dengan standar ya pedas biasa lah kayak gitu masih bisa ditoleransi lah ya, masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah terlalu pedas jangan, seperti kayak makanan yang memakai cabai rawit itu usahakan jangan, karena walaupun nggak langsung nggak langsung seketika itu juga membuat mah kita kambuh, asam lambung kita kambuh, tapi paling nggak nantinya pada waktu malam hari, pada waktu kita tertidur nanti takutnya di situ dapat membuat asam lambung kita kambuh ya. Kemudian tips yang keempat yaitu menghindari aktivitas fisik yang bisa membuat asam lambung kita bergerak naik kayak gitu. Seperti contohnya itu aktivitas fisik seperti kayang ya, kayak kita kayang atau kita menunduk dengan kepala lebih rendah dari perut. Nah itu juga usahakan jangan melakukan kegiatan seperti itu ya, aktivitas yang seperti itu, karena itu dapat mengalirkan asam lambung kita dari lambung menuju ke tenggorokan kayak gitu. Jadi itu juga dapat memicu asam lambungnya naik ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya juga menghindari aktivitas-aktivitas yang seperti itu menjelang tidur agar asam lambungnya tidak kambuh. Kemudian tips yang kelima yaitu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita memposisikan kepala kita itu lebih tinggi dari lambung kita ya, dengan cara menggunakan bantal yang lebih tinggi ya. Mungkin biasanya pakai satu bantal, itu bisa menggunakan 2 bantal karena kita punya keluhan asam lambung tadi ya. Jadi untuk mencegahnya agar tidak naik, kita bisa menggunakan bantal lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu tips ke-6 ya teman-teman. Ini tips ke-6 ini udah merupakan bisa dibilang nggak harus ya, karena ini nggak setiap malam saya lakukan. Itu saya lakukan atau saya lakukan ini apabila cuacanya agak dingin teman-teman. Jadi kalau hari hujan kayak gitu ya, maka saya melakukan trik yang ke-6 ini, yaitu membuat ramuan herbal yang biasa saya minum. Itu ramuan yang saya bilang dari jahe ya. Ini ya bisa dicari di video-video itu mengenai ramuan herbal saya. Nah itu saja teman-teman tips atau trik yang biasa saya lakukan ya untuk menghindari agar asam lambung GERD saya tidak kambuh pada malam hari. Dan semoga teman-teman yang sering mengalami ini ya bisa mencoba trik saya ini, dan semoga bisa dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.